didoakan oleh Rasulullah dan diberikan kekayaan itu. Beranak pinak dia punya domba sehingga banyak mengurus ternak apa yang sebagainya, sehingga dulunya ia rajin berjamaah, dulunya ia rajin ke masjid. Akhirnya karena kesibukan mengurusi harta-harta bendanya sehingga ia sudah melupakan masjid. Bahkan diminta zakat hartanya itu, ia apa kemudian berkata, ini semua hasil jerih payah saya. Bayangkan melupakan doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena gelimangan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik di antara kita manusia adalah ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersabar, dan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki misalnya, maka kita perlu untuk kemudian mensyukuri. Karena kenapa? Dua manusia penghuni surga itu sebenarnya itu ke dalam kategori umumnya adalah orang-orang yang kemudian pandai bersabar, yang kedua adalah orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam kondisi kekayaan kita bersama dengan harta benda kita, tetapi sekaligus kita bersama dengan Allah, berarti kekayaan itu adalah kekayaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita dalam kondisi miskin, dalam kondisi kesusahan secara ekonomi, namun kita merasa senantiasa bersama dengan Allah, maka sesungguhnya itu juga adalah sebuah kenikmatan. Tetapi kalau kita dalam kondisi kaya, dalam kondisi di atas angin, tetapi kemudian tidak bersama dengan Allah, sesungguhnya itu adalah kecelakaan yang sebenarnya. Maka selalu dikatakan di dalam agama bahwa nikmat yang paling tinggi di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan iman ini, baik dalam kondisi susah maupun senang, senantiasa kita dilindungi dan senantiasa kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin saja Bapak Ibu sekalian bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah terlalu banyak merisaukan hal tersebut. Kenapa? Diminta atau tidak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu, bahkan binatang melata pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita selaku manusia yang notabene ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Maka sekali lagi kita ingatkan, orang yang kemudian suka meminta-minta terhadap sesamanya, termasuk mengemis terhadap sesamanya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak yakin akan rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para peminta-minta di hari kemudian dibangkitkan dalam kondisi hanya tulang belulang saja. Kenapa? Karena dulunya tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan, berupa kesehatan untuk mencari rezeki yang telah disebarkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai pengantar saja, ditambahkan oleh Ustaz Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sehat semua Pak Bu? Alhamdulillah ya. Ini nikmat kesehatan ini luar biasa. Dan hari ini subuh Jumat, tema daripada kopi ngaji kita pada Jumat subuh ini luar biasa, itu tentang nikmat dan bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan bersabar atas apa-apa yang menimpa kita yang tidak kita senangi. Jadi syarat utamanya adalah iman, jadi mukmin. Orang mukmin itu kata Nabi dalam riwayat Muslim, yaitu Nabi sabdakan ajabal limril mukmin, menakjubkan urusannya orang-orang beriman itu. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ditemukan urusan dan tidak ditemukan perkara tersebut kecuali pada diri orang beriman. Jadi orang, kalau kita mau tahu kita ini beriman atau tidak, lihatlah dalam hadis ini penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna sabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Kalau ditimpa sesuatu yang mengenakan hatinya, yang dia sukai, maka dia bersyukur. Maka kata Nabi, fakana khairul lahu, maka itu baik buat dia. Wa inna sabathu dharra'u sabara.
Dan apabila ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, satu ujian musibah, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu juga baik buat dia. Jadi kita orang beriman ini dalam kehidupan kita harus pakai dua sayap ini. Sayap syukur dan sayap sabar. Senantiasa kita pasti temui dua perkara tersebut dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita hidup ini senang terus, tidak mungkin. Ada saatnya Allah susahkan kita, ada. Dan itu ada tujuannya, ada hikmah dalam ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang paling simpel supaya kita fahami adalah bahwasanya kita ini dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan supaya kita ini memahami bahwa hidup kita ini sebentar saja. Kita difahamkan begitulah hakikatnya dunia ini. Dunia ini walaupun kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, yang kita nikmati juga segitu juga, yang sesuai kadar yang Allah tentukan buat kita. Nah, maka orang yang cerdas itu yaitu memahami perkara tersebut, sehingga dia tidak terlalu rakus terhadap kehidupan dunia ini. Tidak rakus, dia nikmati apa yang Allah kasih, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada dia ini dia syukur dengan sebaik-baiknya. Maka pernah kita dengar ayat ini mungkin ya, ayat tentang syukur. La in syakartum, sering kita pasti sudah hafal. La azidannakum. Mungkin tapi jarang kita baca tafsirnya. Apa sih la azidannakum di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya pernah bercanda dengan istri saya. Ini saya itu menikah sama kamu, saya tidak bersyukur. Dia langsung protes, kenapa bisa begitu? Karena rumus syukur itu, saya bilang rumus syukur itu kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Kalau saya bersyukur nikah dengan kamu, saya takutnya nanti ditambah istri lagi. Jadi saya dia langsung berpikir antara mau marah atau ini bercanda atau apa ini. Tapi ternyata makanya harus baca tafsirnya, jangan baca sekedar artinya saja. Ternyata kalau kita bersyukur dalam hal apapun itu ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadi tidak selamanya Allah tambahkan kuantitasnya, tidak selamanya Allah tambah jumlah daripada nikmat tersebut. Tapi ada saatnya juga dalam nikmat yang kita syukuri itu Allah tambah kualitasnya. Jadi kalau istri kita itu kalau kita syukuri, ini saya bukan mengajarkan supaya tidak bersyukur menikah dengan ibu ya, bukan. Tetapi kita bersyukur menikah dengan istri kita, maka Allah akan tambah la-azidanna ta'ah. Jadi Allah tambah ketaatannya. Ya, begitu. Dalam tafsir yang ditambah itu apa? Ternyata yang ditambah itu ketaatan. Jadi Allah menambah nikmat itu, menambah ketaatan istri kita kepada kita, menambah kalau kita bersyukur dengan anak kita, maka Allah akan tambahkan kualitas daripada anak-anak kita. Jadi kurang lebih begitu. Dan ada juga ayat yang menerangkan tentang begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Ini kalau kita cuma baca terjemahannya, kembali lagi kita pasti keliru. Nah, di sini yang kita sering dengarkan begini, kalau Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah keadaan mereka. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir juga, silakan dibuka, baca tafsir daripada ayat ini. Jadi Allah tidak akan merubah, ternyata Allah tidak akan merubah apa? Ni'matan an'amaha. Allah tidak akan merubah nikmat pada diri seorang hamba. Kecuali karena nikmat tersebut dia tidak syukuri juga, kembali tadi. Oh, ternyata begitu. Allah tidak akan merubah nikmat tersebut tidak disyukuri sehingga menjadikan Allah Ta'ala pantas untuk mencabut nikmat tersebut. Nauzubillah. Kadang-kadang mohon maaf ya, dalam kehidupan kita ini sudah kebiasaan kita dan ini menjadi sunnatullah. Nikmat itu akan terasa kalau sudah tidak ada. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan rasakan kalau nikmat itu sudah tidak ada. Bisa Bapak bayangkan, nikmat sehatnya mata, enaknya penglihatan. Itu kalau masih sehat mata tidak terasa itu.
Tapi ketika sudah dicabut oleh Allah, mungkin dikasih katarak atau dikasih apa yang buat mata kita ini kabur. Ternyata baru kita tahu nikmatnya ini kalau punya mata sehat. Kaki kita kalau sebelum kena asam urat, kita luar biasa. Kita gunakan sembarangan ke sana kemari. Tapi ketika sudah kena asam urat, baru terasa, ya Allah, ternyata nikmat sekali kalau kaki itu sehat. Begitu juga semua nikmat. Sehingga ada satu lagu yang sering kita dengar, kalau sudah tiada baru terasa. Nah itu. Jadi kalau sudah tidak ada baru terasa itu nikmat. Iya. Jadi nikmat itu begitu ternyata. Lagu siapa Ustaz Mustamin? Roma itu ya? Roma memang. Jadi kalau sudah tiada baru terasa nikmat itu. Mumpung masih ada, maka kita kembali lagi, mumpung masih ada, syukuri itu, disyukuri. Dan semua kalau kita syukuri pasti Allah akan tambah. Bukan dari segi kualitas saja, tapi dari segi kuantitas juga Allah akan tambah. Kalau dari segi harta mungkin begitu. Kalau harta kita syukuri maka Allah tambahkan kualitas dan kuantitasnya pun Allah tambah sekaligus. Tapi jangan berpikir setiap kalau kita bersyukur pasti Allah akan bikin tambah banyak. Tidak mesti begitu. Jadi orang yang bersyukur Allah janji Allah akan tambah sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah tambah ketaatan yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga kalau kita melihat kalau kita ini bersyukur atau tidak, lihatlah ketika punya nikmat itu kita semakin taat atau semakin kita ingkar. Begitu saja. Ada orang sebelum mohon maaf ya, sebelum dikasih mobil, taatnya luar biasa. Tapi setelah dikasih mobil, mobilnya sudah mandi, dia belum mandi. Mobilnya sudah mandi, dia belum mandi. Ya saya biasa lihat begitu. Sampai adzan maghrib lewat, dia masih siram-siram mobilnya, kasih mandi mobilnya. Setelah mobilnya mandi, dia selimuti. Giliran dia masuk angin karena tidak pakai baju. Astagfirullah. Jadi ini mohon maaf, Masya Allah, ini pelajaran dalam kehidupan kita yang mesti kita ambil dalam momen ini luar biasa kopi ngaji yang kita buat setiap pekannya. Ini semoga menjadi wadah, menjadi tempat untuk kita berbagi kebaikan. Dari judul pengajiannya saja ngopi ngaji ya, ngopi ngaji ini ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara ihsan. Jadi semua dalam yang kehidupan kita yang terkait dengan nikmat Allah, baik itu nikmat itu yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Mustamin tadi, tidak selamanya nikmat itu yang selalu kita suka. Ujian yang kita tidak suka pun termasuk nikmat juga ternyata. Betul. Karena memang manusia itu kalau mau naik kelas harus diuji dulu. Ya, sama kayak anak kita, kalau termasuk diri kita kalau waktu kita sekolah, kalau kita sudah masuk momen ujian, ujian akhir sekolah, itu artinya ini tanda kita ini sudah mau naik kelas. Ataupun kita ini mau pindah sekolah, mau pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau dikasih ujian Pak Bu, kita harus pahami, saya ini mau naik kelas. Begitu. Dan tempat curhat terbaik. Ya, ini kita kembali lagi curhat. Ya, curhat kita, mohon maaf ibu-ibu yang sering biasanya sedikit saja masalah suaminya, dia langsung posting di Facebooknya, di statusnya, ternyata kamu begitu ya. Mulai dia bikin macam-macam, jadi cobalah Bu, Pak, siapapun itu kita, kalau punya masalah curhat dulu kepada Allah. Kalau kita curhat kepada manusia, risiko tinggi. Masalah itu yang tadinya biasa saja jadi rumit, jadi besar gara-gara kita curhat kepada manusia, kepada orang yang tidak tepat. Kalau kepada orang yang tepat mungkin orang yang sudah orang soleh ya, kita tidak juruskan kalau curhat kepada orang soleh, orang alim, kepada orang yang bijak, orang yang sudah pengalaman dan mungkin pernah ditimpa ujian tersebut, kita tanya silahkan, tapi jangan sembarang orang kita ceritakan. Maka yang pertama kita harus curhat kepada Allah, sehingga Allah itu kalau kita melihat kembali ke Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas di ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dari ayat pertama Al-Ikhlas itu Allah sudah ceritakan keesaannya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun yang setara, yang sama dengan Allah. Maksudnya apa?
Semua. Kalau kita bahas, masya Allah, Allah itu tidak sama dengan makhluknya dalam semua hal. Mohon maaf, sedikit perbandingan, bukan membandingkan makhluk dengan Allah, tapi kita melihat ini sebagai pelajaran. Apa itu? Kalau makhluk manusia, semakin kita minta, oh marah dia itu lama-lama. Atau apalagi malam-malam jam 12 atau jam 1, Assalamualaikum Pak Haji, saya minta air teh 1 gelas, oh marah sekali. Atau kita minta uangnya, langsung marah itu. Tapi Allah, semakin kita minta, semakin Allah suka. Semakin malam, oh semakin mantap. Iya, itu hebatnya Allah. Semakin sering kita minta, semakin Allah suka. Allah sayang dengan kita. Makanya Bu, Pak, kalau apapun masalah kita, minta sama Allah. Sehingga kalau sudah kita minta, barulah kita berikhtiar, lakukan yang terbaik, jalan yang halal. Jangan tempuh dengan cara yang haram. Maka janji Allah, Allah mudahkan semua urusan kita. Allah akan selesaikan masalah kita, problem hidup kita Allah akan selesaikan. Jadi insyaallah mungkin begitu ada penyampaian singkat tambahan dari kami. Silakan mungkin Pak Haji ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa apa yang kita dengar dari Ustadz kita, dan mari kita cukupkan kesyukuran kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita nikmati apa yang telah disiapkan oleh ibu-ibu. Dan selanjutnya saya informasikan juga bahwa yang bersangkutan tidak ingin disebut-sebut, tapi saya sendiri karena rasa syukur kita terutama pribadi atas nama Pak Haji Raden menyumbang 10 ekor ayam segar, dan bagi bapak-bapak yang ingin menikmati ayam segar di Serui itu beliau masih punya kurang lebih 200 ekor di rumahnya. Jadi terima kasih Pak Haji Raden. Ada yang membutuhkan ayam segar, sekali lagi lewat mic ini disampaikan untuk bisa berhubungan langsung, bisa kepada saya dan bisa langsung kepada yang bersangkutan. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang menyiapkan konsumsi yang luar biasa. Mari kita nikmati, karena tadi ada yang sudah menikmati, alhamdulillah. Ada bagi yang belum, mari kita berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Demikian, dan kita lanjutkan lagi kepada Pak Ustadz, masih ada yang mungkin disampaikan. Dan sekali lagi kepada jamaah sekalian atas segala atensi yang luar biasa, mari kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan demi keberkahan, sehingga apa yang kita inginkan bersama, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, mampu kita nikmati secara bersama-sama pula. Demikian. Ya, sebelum kita baca doa makan, kami ingatkan kembali ini sumbangan dari Iya, Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menu subuh kali ini disiapkan oleh Bapak Muhammad Rifai atau Ombeng dengan Ibu Sartika. Sekaligus ini ada aksesoris yang siap dibagi juga sumbangan dari beliau. Dan kami memohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum Ananda Muhammad Hafiz Basari bin Rifai, hari ke-100-nya, hari berpulangnya ke rahmatullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhi almarhum Muhammad Hafiz Basari bin Rifai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama menikmati menu yang ada dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah menu-menu yang lain.
karena kita bersyukur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempir ke mama mau bilang makanannya di sini. Oh, pantas tidak mau pulang rumah, makanannya terus. Aku sih.
Nah, itu.